antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Iya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan pada video kali ini teman-teman, saya akan meluruskan kesalahpahaman dari saudara kita Muslim. Mereka memahami Alkitab itu dengan tidak secara benar. Mereka mengambil satu ayat dari Alkitab mengenai di mana Allah beristirahat pada hari yang ketujuh. Dan dari ayat itu mereka mengambil satu kesimpulan bahwa Tuhannya Kristen itu istirahat. Nah teman-teman, sebelumnya saya mau ajak kita untuk bisa menonton videonya yang berikut ini. Ingin tahu secara persisnya, yuk kita baca dulu dalam kitab Keluaran pasal 31 ayat 17 dan kitab Kejadian pasal 2 ayat 2. Oke, Fitri yang baca nih ya. Iyalah. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Coba diulangi sekali lagi yang terakhir. Dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Jadi Tuhan beristirahat. Ya. Berarti bagi non-muslim itu Tuhan beristirahat. Ya, ini kan kita langsung baca dari kitab mereka, ya kan? Coba. Gimana kalau Tuhan berhenti bekerja? Nah, itulah yang membuat bumi itu kemudian awalnya bumi setelah membaca surat Al-Ikhlas, gitu kan, tentang konsep Tuhan yang ahad, konsep tauhid berbanding dengan konsep trinitas. Nah itu dia videonya teman-teman, sangat singkat sekali, tetapi pada intinya yang mereka bahas bahwa Tuhan Kristen istirahat, berhenti dari pekerjaannya. Nah teman-teman, mari kita coba ulas kembali mengenai ayat yang mereka baca dari Keluaran 31 ayat 17. Tetapi kita tidak membaca hanya ayat 17-nya. Kita membaca satu perikop ini teman-teman, sangat pendek sekali, mulai dari ayat 12 sampai 17. Dan ini memiliki judul perikop yang ditetapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Jadi artinya teman-teman bahwa hari peristirahatan atau hari yang ketujuh yang disebut dalam Alkitab itu ada hubungannya dengan hari Sabat, yang dimana orang Israel menggunakan itu sebagai hari untuk bisa berhenti dan beribadah kepada Allah Israel. Nah teman-teman, kita mulai membaca dari ayat yang ke-12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Nah, Allah berfirman di sini bahwa kamu akan memelihara hari Sabat itu sebagai peringatan, itu turun-temurun. Ayat 14. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum
mati. Itulah hukum Taurat ya teman-teman. Melanggar satu hukum Taurat itu konsekuensinya itu pasti kematian. Nah, sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Siapa yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat itu, dia akan dilenyapkan dari tengah-tengah orang Israel. Nah, ayat 15, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Itu selama 6 hari boleh bekerja. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Tuhan atau Allah mengulang kembali bahwa kalau melanggar hukum Sabat itu pasti akan dihukum mati. Nah, ayat 16, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Kemudian ayat yang terakhir yang dibacakan oleh saudara kita itu tadi, antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Nah, jadi kata beristirahat di sini, ketika mereka membaca kata istirahat di sini, yang ada di benak mereka, istirahat itu tidur, istirahat itu duduk, istirahat itu tidak melakukan apa-apa atau diam saja, duduk diam saja, pasif. Nah, jadi saudara-saudara kita yang khususnya oknum ustadz yang membaca kata beristirahat di sini, pasti muncul di dalam pikiran mereka, oh Tuhan itu tidur, istirahat, capek dia melakukan pekerjaannya selama 6 hari. Makanya pada hari yang ke-7 dia beristirahat, dia tidur. Dia duduk, dia diam saja, tidak melakukan apa-apa. Nah, teman-teman, itu sebenarnya kesalahpahaman. Oleh karena itu, teman-teman, ini yang perlu kita luruskan dari mereka mengenai kesalahpahaman ini. Nah, teman-teman, di dalam Kejadian 2 nanti, sebenarnya di situ Allah melakukan segala pekerjaannya, khususnya menciptakan segala sesuatu. Menciptakan langit dan bumi serta isinya itu dalam jangka waktu 6 hari. Nah, artinya ketika dia melakukan pekerjaan selama 6 hari dan dalam 6 hari itu semua ciptaan itu terjadi secara sempurna tanpa ada sesuatu pun yang kurang dari apa yang Tuhan ciptakan. Nah, artinya tidak ada ciptaan yang diulang-ulang. Nah, contoh misalnya yang diulang-ulang itu tiba-tiba manusia diciptakan, tiba-tiba salah. Nah, kok kaki manusia itu 2, harusnya 1. Oh, Tuhan ciptakan ulang. Nah, oh hidung manusia itu harusnya 4. Kok 2 yang saya ciptakan ini, salah itu. Nah, dia ciptakan lagi. Nah, jadi tidak ada yang salah yang diciptakan oleh Tuhan. Secara sempurna dia ciptakan segala sesuatu selama 6 hari itu. Dan setelah 6 hari itu tidak ada lagi yang harus diciptakan. Tidak ada yang perlu lagi diciptakan. Semua planet yang ada pun diciptakan, tidak ada yang kurang. Nah, tidak ada penambahan selama 6 hari itu. Dan pada hari yang ke-7 dia berhenti. Nah, dia berhenti itu bukan berarti Allah itu tidur
Allah itu duduk diam, tidak melakukan sesuatu apapun, atau dia tidak bergerak. Nah, tidak demikian. Berhenti di situ yang dikatakan di dalam ayat itu. Berhenti, beristirahat, artinya bahwa tidak ada lagi yang perlu diciptakan. Karena selama 6 hari semuanya sudah diciptakan. Nah, pada hari yang ketujuh tidak ada lagi. Jadi jelas Allah berhenti. Karena semuanya sudah tercipta. Nah, jadi pada hari yang ketujuh Allah beristirahat dan dia mengkhususkan hari itu atau memperlakukan hari itu sebagai hari khusus. Nah, dan dia menguduskan hari itu dan menjadikan hari itu sebagai hari Sabat, di mana orang Israel harus memelihara hari yang ketujuh itu, hari Sabat itu. Itu menjadi peringatan antara Israel dengan Allah. Peringatan dari apa? Supaya tetap mengingat pekerjaan Tuhan, bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Makanya Allah sering berfirman kepada bangsa Israel, orang Israel pada saat itu, "Aku adalah Tuhan Allahmu yang menciptakan langit dan bumi." Allah selalu berkali-kali mengatakan itu setiap dia berfirman. Nah, dia mengingatkan itu, "Akulah Tuhan Allahmu yang menciptakan langit dan bumi serta isinya." Nah, jadi hari yang ketujuh itu dikhususkan menjadi peringatan di mana orang Israel itu menguduskan hari itu atau memelihara hari Sabat itu menjadi peringatan di mana mereka beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Tuhan telah melakukan perbuatan yang besar, telah menciptakan segala sesuatu yang ada, dan layaklah Allah dipuji, disembah pada hari yang ketujuh itu. Itulah yang menjadi Eksodus, hari Eksodus bagi orang Israel, hari peribadatan. Dan Tuhan berkata, jangan ada yang melanggar hari tersebut. Kalau ada orang yang melanggar hari tersebut, hari Sabat itu, maka dia akan mati. Artinya teman-teman, dihukum mati. Dia dilenyapkan. Kalau ada orang yang melakukan pekerjaan. Nah, jadi itu sangat ketat sekali hukum Taurat itu, teman-teman. Jadi itu artinya ya teman-teman, berhenti. Jadi istirahat di situ bukan dalam arti Allah itu tidur ya. Istirahat di situ atau berhenti. Sabat itu artinya kan perhentian, melepaskan, berhenti dari segala pekerjaan, khususnya pekerjaan dalam menciptakan segala sesuatu. Nah, karena di hari-hari berikutnya Tuhan tidak menciptakan terus, sampai sekarang menciptakan terus yang belum ada. Enggak mungkin. Karena selama 6 hari itu Tuhan sudah ciptakan semua. Nah, jadi itu dia teman-teman. Sudah jelas ya bahwa mereka salah mengerti. Hari yang ketujuh di dalam bahasa Ibrani-nya Yom Shevi'i atau Yom Sabat, di mana Allah telah berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya, dan seperti dengan berkat sebelumnya pada hewan dan manusia, Dia sekarang memberkati hari ketujuh ini dan membedakannya dari 6 lainnya. Dan hari ketujuh, hari perhentian Sabat, mendapat perlakuan khusus pada masa Eksodus menjadi hari bagi bangsa Israel untuk beribadah kepada Allah. Dan itu juga merupakan hari peringatan di mana harus memperingatkan pekerjaan Allah itu dari segala apa yang Dia ciptakan. Nah, itu salah besar atau pemahaman yang salah kalau mereka menuduh Allah Kristen istirahat. Mereka tidak mengerti konteksnya. Mereka tidak memahami konteks dari hari yang ketujuh itu.
Sabat itu merupakan hari perhentian, dan itu dikuduskan, dikhususkan oleh Allah untuk orang Israel beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Tuhan telah menciptakan segala sesuatu. Nah, sekali lagi teman-teman, saya mau katakan bahwa Allah dalam karya penciptaannya tidak ada penciptaan yang diulang-ulang, karena Allah menciptakan sekali saja itu sudah benar dan itu baik. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan ketika Allah menciptakan segala sesuatu itu, Tuhan melihat semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama dan hari yang kedua yang seterusnya. Tuhan selalu melihat semua ciptaannya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Nah, tidak ada yang salah. Hari yang pertama tiba-tiba salah menciptakan terang misalnya. Oh, kok terangnya agak redup-redup sedikit ya. Besoklah aku lanjutkan untuk menciptakan terang yang lebih terang lagi. Nah, tidak seperti itu. Karena Allah menjadikan terang pada hari yang pertama itu sudah sempurna. Maka di hari berikutnya tidak ada lagi pengulangan penciptaan itu. Jadi itu dia teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.